Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga Allah segera sembuhkan. Saudara-saudara kita yang sampai sekarang belum komitmen menjaga sholat 5 waktunya, semoga diberikan keistiqomahan untuk menjaga sholatnya. Dan saudara-saudara kita yang sampai sekarang sudah masuk di 10 awal bulan Zulhijjah, belum juga menentukan apakah mau berkorban atau tidak, masih bingung, masih butuh beberapa sholat istikharah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan niatnya, azamnya untuk berkorban, karena ini adalah ibadah tahunan dan pahala berkorban kata Nabi dihitung berdasarkan bulunya. Kalau baca Quran dihitung berdasarkan hurufnya, sedangkan berkorban dihitung berdasarkan bulunya. Artinya tak terhingga, tak terhitung, karena belum pernah ada orang yang menghitung bulunya kambing, bulunya domba, bulunya sapi, bulunya onta. Kalau Quran sudah pernah dihitung hurufnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan berjumlah 1.025.000 huruf. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita sekalian keikhlasan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk di kajian kita, masih pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, abad ke-7. Ada 2 pembahasan pada kesempatan ini yang akan kita bahas. Jadi memang ini spesialis hal-hal yang berkaitan dengan kematian, alam kubur dan hari kiamat. Dan ini kata ulama kitab terlengkap. Jadi kalau kita mau membahas tentang kematian dan alam kubur dan hari akhirat, ini buku yang paling lengkap. Kitab At-Tazkirah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ensiklopedia kematian. Ada beberapa penerbit yang menerbitkan. Al-Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, ma jaa fi ikhtiyaril buq'ati lidafni. Di sini satu bab tentang memilih lokasi
memilih tempat untuk dikuburkan. Jadi memilih lokasi untuk seseorang dikuburkan. Jadi mau dikuburkan di mana nih si mayit nih? Misalnya dia meninggal di sini apa namanya? Cakung ya. Nah, apakah mau dikuburkan di daerah Bekasi atau dibawa ke kampungnya, misalnya orang Jawa Timur gitu kan? Atau juga di satu daerah, tapi di situ ada pilihan-pilihan. Ada berapa lokasi pemakaman. Rawat Daraqutni rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zara qabri barang siapa yang menziarahi kuburku di Madinah, aw qala man zarani, dalam satu riwayat barang siapa yang menziarahiku tidak pakai kuburku, kuntu lahu syahidan wa syafi'an, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya. Jadi ini keutamaan, salah satu keutamaan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi sangat dianjurkan, Nabi menganjurkan. Wa man mata fi ahadil haramaini, dan barang siapa yang wafat, mati, meninggal di salah satu dari tanah haram. Tanah haram itu apa? Dua haramain, Makkah dan Madinah. Kalau dulu disebutkan dengan Hijaz. Jadi kalau dalam kitab kita baca Hijaz, itu maksudnya Makkah dan Madinah. Dan barang siapa yang meninggal di salah satu dari dua tanah suci, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati minal aminin, niscaya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat termasuk orang-orang yang aman. Orang-orang yang tidak ketakutan. Orang-orang yang diberikan rasa aman. Siapa yang memberikan rasa aman? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat di sini juga dikatakan akhrajahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir jilid 12 halaman 406. Man zarani ba'da mamati, barang siapa yang menziarahiku setelah kematianku, maksudnya ke Madinah, di kuburan Nabi di Madinah, faka'annama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia telah berkunjung ziarah kepadaku di saat hidupku. Inilah salah satu di antara khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa wafatnya dengan hidup dengan wafatnya ya selalu seperti kalau kita berziarah kepada beliau di waktu hidup dan setelah wafatnya. Di riwayat lain, setiap kali kita bersalawat pada Nabi dan kita mengucapkan salam kepada beliau, Allah kembalikan roh Nabi untuk menjawab salam-salam, salawat orang yang bersalawat dan memberikan salam kepada beliau. Itu pembuka dari bab. Kemudian wa an Aliin radhiyallahu an, dari Ali, semoga Allah meridainya, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami,
memerintahkan kepada kami, amarah. Memerintahkan kami untuk apa? An-nudufina mautana, untuk senantiasa menguburkan orang-orang mati di antara kami. Di mana? Wasata qaumin solihina, di antara orang-orang soleh. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kami para sahabat disuruh oleh Nabi kalau ada orang meninggal dunia, kuburkan di tengah orang-orang soleh. Dari mana kita tahu mereka soleh? Kan ada saksi hidupnya. Maksudnya kalau sekarang itu di kuburan orang-orang Islam. Pada prinsipnya orang-orang Islam itu adalah orang-orang soleh. Jadi kita tidak boleh gampang menuduh orang Islam. Karena umat Nabi itu sesungguhnya pada prinsipnya, selama mereka tidak menyeleweng, dia adalah orang-orang baik. Umat Nabi ini adalah umat yang terbaik. Jangan sampai kita gampang memvonis umat Nabi ini tersesat. Itu luar biasa itu. Jadi diperintahkan untuk menguburkan orang meninggal dunia di tengah-tengah kuburan orang-orang Islam, orang-orang soleh. Kenapa? Fa innal mayyit, karena sesungguhnya mayit yata'adza bil jarisu, senantiasa terganggu dengan tetangga yang buruk. Kama yata'adza bil ahya, sebagaimana terganggunya orang-orang hidup. Kita ini sekarang hidup nih, masih hidup, alhamdulillah. Kalau kita ada tetangga orang-orang buruk, kira-kira kita terganggu enggak? Berisik, ya, enggak mau menegur sapa, tidak mau berkenalan dengan kita, tidak mau bergaul dengan kita, justru mengganggu, parkir mobilnya depan pintu rumah kita, kira-kira kita terganggu enggak? Nah, begitu juga kata Nabi dengan tetangga di kuburan. Fa innal mayyita, karena sesungguhnya mayit yata'adza, terganggu bil jarisu, dengan tetangga yang buruk, kama yata'adza bil ahya, sebagaimana terganggunya orang-orang hidup. Nah, karena itulah alasannya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk menguburkan orang mati kita di samping orang-orang beriman. Wa kharaja Abu Nuaim marfu'an, juga dalam satu riwayat dari Abu Nuaim, idza mata li ahadikum mayyit, apabila meninggal salah seorang di antara kalian, seseorang yang meninggal, fahassinu kafanahu, pertama perbaiki kafannya. Sudah ada fikihnya kan, ada tata caranya. Jadi jangan main dibungkus aja, meninggal bungkus gitu. Kayak bungkus nasi, ada tata caranya. Ada fikihnya. Makanya untuk mengkafankan orang meninggal harus berikan pada ahlinya yang terbiasa. Jangan sembarang orang bungkus. Nah, kata Nabi, fahassinu kafanahu, agar kafannya diperbaiki, ukurannya, tata caranya, cara melilitnya dan sebagainya. Kemudian wa'ajjilu bi injasi wasiyatihi, dan segerakan untuk menunaikan wasiatnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, tanya dulu keluarganya ada wasiatnya enggak sebelum meninggal dunia. Makanya ini salah satu sunnah kebiasaan. Ya, kalau orang mau meninggal dunia ini bagusnya berwasiat, dan berwasiat itu ditulis. Kalau berkaitan dengan materi ini, kalau perlu ada yang mencatat sertifikat apa namanya? Notaris. Kalau perlu hadirkan notaris. Tapi harus benar. Jadi dia berwasiat, kalau saya mati, di situ ada saksinya ya, dari ahli warisnya, ada notarisnya. Nah, kalau perlu ada ulamanya, ada guru, ada ustadz di situ. Kalau saya meninggal dunia, tolong
sebagian hartaku, kalau ditentukan berapa nih, sebagian berapa, harus jelas. 50% dari harta peninggalanku, warisanku, wakafkan ke Masjid Al-Muhajirin misalnya. Oke, dicatat. Dicek dulu, ada nggak hartanya dia. Jangan sampai dia ngigo, karena dia sakit, dia ngomong sembarangan. Tolong ya, kalau saya mati, tanah yang di Monas itu jangan diberikan kepada anak bungsu gitu kan. Itu di Monas di mana tanahnya? Itu tanah pemerintah semua itu. Cari nggak ada. Nanti kalau bapak ibu meninggal, tolong ruko di depan rumah itu jangan dijual. Ternyata punya orang Cina gitu kan. Wah, itu nggak boleh dicatat. Jadi harus. Nah ini kalau sekarang, kalau orang-orang dulu mungkin berwasiat cuma lisan dan nggak ada masalah kan. Nah sekarang perlu kalau wasiat ini harus, terutama berkaitan dengan al-hukuk al-adamiyah yang berkaitan dengan manusia, ini harus dicatat ya secara akurat. Jadi itu harus segera ditunaikan. Ya. Kemudian yang diperintahkan juga adalah wa'amiku lahu fi qabrihi. Perdalam, jadikan kuburannya dalam. Ini juga sudah ada fikihnya kan, minimal berapa dalamnya dari permukaan tanah kuburan seorang muslim itu. Jadi jangan kayak nguburin kucing mati kan. Ya, begitu ditimbun masih kelihatan kain kafannya gitu kan. Ya, jadi di dalam ya, diperdalam. Kalau di Makla itu sudah ada, semua sudah ada standarnya karena di beton ya. Itu sekarang penguburan di Makla di Mekah itu karena cuma diberikan jatah seorang meninggal hanya di situ selama maksimal 5 tahun. Jadi sudah dibuat beton-beton, kemudian ditutup, itu yang beton, kemudian di atasnya ditimbun pasir. Makanya orang yang tinggal di sekitar Makla itu kalau musim dingin kadang-kadang ada keluar bau-bau bangkai. Itu karena sudah dikelilingi sekarang dengan hotel-hotel ya. Saya tahun 2007 membawa jamaah itu dapat maktab pas di samping Makla. Jadi kalau kita bangun, saya pas kamar saya view ke Makla, itu buka jendela langsung Makla. Ya, waktu itu musim dingin, jadi kadang-kadang ada aroma-aroma yang tidak sedap dicium. Nah kemudian setelah 5 tahun, karena semua dicatat, ada administrasinya gitu. Setelah 5 tahun, maka dibongkarlah kuburan si mayit untuk dipindahkan ke pekuburan terakhir di luar kota Makkah. Nah, ada aturan kalau setelah 5 tahun si mayit tetap utuh jenazahnya, maka dia tetap di situ, tidak dipindahkan. Tetapi kalau hancur, tinggal tulang belulang, maka dipindahkan. Diambil tulang belulangnya, dibungkus, kemudian dibawa ke pekuburan yang terakhir. Dan banyak orang-orang yang ketika dibuka kuburannya, ternyata masih seperti orang yang meninggal baru kemarin. Utuh. Para ulama, orang-orang soleh, dan termasuk ulama kita yang terkenal Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, itu juga ketika dibuka makamnya dia tidak rusak, tidak apa-apa, sehingga ditetapkan tetap dikuburkan di Makla. Termasuk yang terakhir itu adalah Kiai Haji Ma'mun Zubair dari Jawa Tengah. Itu juga begitu dibuka ya ternyata juga utuh ya jasadnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga orang-orang saleh kita dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah wajannibuhu jarsu, dan hindarkan dia dari tetangga yang buruk. Ya, jadi hindarkan jenazah itu dikuburkan dari tetangga yang buruk. Nah kita udah tahu nih, ini kuburan preman tengik nih. Biarin aja kalau orang jahat ya. Udah taruh aja di situ dia, biar dia diganggu terus. Masalahnya Bapak Ibu, kalau kita di dunia ini tetangga sama orang, itu paling berapa tahun ya? Selama-lamanya kita hidup di dunia ini paling berapa puluh tahun. Atau kita ada pilihan bisa pindah. Kalau nggak kuat bisa pindah, beli rumah di tempat lain, ngontrak di tempat lain. Tapi kalau di kuburan,
Lama kita di kuburan itu bisa lebih lama, jauh lebih lama daripada hidup kita di dunia. Ada saudara-saudara kita yang mati ribuan tahun yang lalu, sudah berapa ribu tahun di kuburan itu. Hidupnya di dunia hanya berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Dan tidak bisa kita pindah. Ya, tidak bisa pindah sendiri. Jadi, wajannibuhu jarasu, dan jauhkan dia dari tetangga yang buruk. Nah, disinilah pentingnya kita memilih pekuburan orang-orang baik. Makanya disunnahkan itu, ya kalau kita bagusnya memang membuat kuburan dan dibatasi, bagusnya diseleksi. Jadi kalau ada biasanya badan wakaf yang menangani satu area pekuburan itu diseleksi orang, didaftar. Ya, jangan sembarangan. Tanya dulu, ini waktu hidupnya jaga sholatnya nggak? Sholat nggak dia? Ya kalau nggak sholat jangan dulu di sini deh, gitu kan. Berarti orang-orang yang rajin sholatnya, yang sudah bagus akhlaknya, ya bergaul bersama orang-orang Islam, bukan aliran sesat, ya, dan sebagainya. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yanfa'ul jarus salihu fil akhirah? Apakah tetangga yang baik itu bermanfaat di akhirat, maksud di alam kubur? Qala, lalu Nabi menjawab. Nabi menjawab dengan analogi. Apa analoginya? Hal yanfa'u fid dunya, apakah tetangga baik itu bermanfaat di dunia? Qalu, mereka menjawab, na'am, ya. Qala, Nabi menjawab, kadzalika yanfa'u fil akhirah. Kalau orang baik bermanfaat kepada kita di dunia, maka begitu juga dia akan bermanfaat bagi kita di akhirat, terutama di alam kubur. Ini menegaskan kembali bahwa pentingnya kita untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kita, terutama orang-orang tua kita. Kita sebagai anak ini kan kasihan kepada orang tua kita. Jangan sampai di dunia sudah tersiksa dengan tetangga yang buruk, lalu setelah meninggal tetanggaan lagi dengan orang-orang buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya di pesantren-pesantren sekarang itu sudah punya pekuburan sendiri. Pesantren-pesantren besar, jadi guru-guru, para santri yang hafiz Al-Quran, para ulama itu dikuburkan di situ. Tidak sembarang orang dikuburkan di situ. Hanya untuk para santri, para alumni, para guru-guru gitu kan. Dan setiap hari di situ orang baca Quran, baca zikir. Masya Allah, maka semakin bertambah manfaat untuk orang-orang yang meninggal dunia. Begitu juga didoakan, ya, senantiasa didoakan oleh para santri, para orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian kata Al-Qurtubi, wa min huna, berdasarkan dalil-dalil inilah, istahabbal ulama mensunnahkan ay yaqsidal insanu bimayyitihi al-qabra min kuburil muslimin, bahwa seseorang menguburkan orang meninggalnya di kuburan orang-orang soleh. Ini anjuran dari Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, kuburkan di pekuburan orang-orang soleh, yang itu orang-orang Islam. Wa ahlil khairi, dan orang-orang yang baik. Tabarrukan bihim, untuk, ini istilahnya kalau bahasa kita ini ngalap barokah. Jadi ngalap barokah itu benar itu. Untuk mengambil keberkahan dari mereka, orang-orang soleh. Jadi kita dapat keberkahan dari orang soleh itu kita hidup dan setelah matinya, atas sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngambil keberkahan dari ulama, bekas minumnya, mudah-mudahan dengan bekas minum orang soleh kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan musyrik. Karena ada orang yang memusyrikkan tabarruk, tawassul, semua ada dalilnya. Cuma kadang-kadang ada orang nggak mau melakukan itu, nggak apa-apa, tapi jangan memusyrikkan orang yang melakukan itu, karena ada dalilnya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dan itu memang boleh pilihan, silahkan pilihan. Tapi untuk menghukumi orang yang melakukan tersesat, ini bahaya nih. Karena ada orang sekarang kalau beda pendapat dengan dia sesat. Kalau tidak sama pendapat dia, sesat, musyrik.
Orang ziarah kubur musyrik, bahaya sekali ini. Ini justru sunnah kan, ziarah kubur sunnah. Lalu dihukumi setiap orang ziarah kubur itu menyembah kubur. Mana ada orang menyembah kubur? Nggak ada orang menyembah kubur. Itu hanya orang-orang di luar Islam. Kalau orang-orang Islam ziarah kubur bukan menyembah kubur. Ya, jadi orang ziarah kubur bukan kuburion. Mereka mengatakan kuburi. Orang yang sering ziarah kubur itu adalah menyembah kubur, tidak. Itu adalah vonis kesimpulan yang sangat menyesatkan sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka tabarrukan bihim, mengambil keberkahan dari orang-orang soleh. Cium tangan orang tua itu bagian dari mengambil keberkahan dari orang tua. Cium tangan para ulama itu keberkahan. Sahabat diantara mereka ada yang cium tangannya, memeluknya. Itu bagian dari mencari keberkahan atas sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawassulan ilallahi ta'ala biqurbihim. Yang kedua, untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan mereka dengan orang-orang saleh. Jadi tabarruk, tawassul itu ajaran Islam. Ada tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, kabulkan doa saya perantaraan dengan amal soleh yang saya lakukan. Ya Allah, kabulkan doa saya, lancarkan usaha saya dengan keberkahan orang tua kami, para ulama, para guru-guru kami, saudara-saudara kami yang rajin sholat berjamaah di masjid. Itu boleh kita katakan seperti itu. Namanya tabarruk, tawassul dengan orang-orang soleh. Kemudian kata beliau, wa qad hukiya anna imra'atan dufinat bi jiwari saksin fasik. Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan dimakamkan, dikuburkan di samping kuburan orang fasik. Fasik itu orang yang berdosa, jadi banyak melakukan dosa ketika hidupnya. Wa kanat minas solihat, sedangkan wanita ini adalah termasuk orang-orang soleh, orang-orang solehah. Faja'at ila ahliha fil manam. Lalu wanita ini datang kepada keluarganya dalam mimpi. Ya, jadi datang kepada keluarganya dalam mimpi. Wa qalat, lalu dia berkata, orang-orang dulu mimpinya bersih. Ya, karena makanannya masih bersih, pergaulannya bersih, sehingga mimpinya juga bersih. Kalau kita mimpi kita kadang-kadang ya yang nyata aja ngawur, apalagi mimpinya ngawur gitu. Kalau hidup kita realitanya ngawur, biasanya mimpinya juga ngawur. Nah, jadi lalu wanita itu berkata, ma wajadtum mawdi'an tadfanunani fihi illa farnal jir. Emangnya kamu tidak mendapatkan lokasi lain, ya, sehingga kalian menguburkan kami di dekat Farn al-Jir. Di sini la'allal murad bi Farnil Jir qabru fulanil fasik. Maksudnya, kenapa saya dikuburkan di dekat orang fasik? Jadi protes dia kepada keluarganya. Emangnya kamu nggak nyari? Nggak ada tempat lain? Lalu fanabasha ahluhal mawdi'. Kemudian keluarganya pun karena penasaran, maka digalilah kuburannya, dibongkar kuburannya. Kemudian fa'akhrajuha dan kemudian jasadnya dikeluarkan min jiwarihi dan dipindahkan dari tempat yang pertama itu, dari tetangga orang yang fasik. Kemudian walam yungkir alaihim ahadun minal ulama, dan yang dilakukan oleh keluarganya itu tidak diingkari oleh satu pun dari ulama pada zamannya. Andaikan itu perbuatan dilarang, pasti ulama ada yang protes. Artinya ini hal yang dibenarkan. Tapi jangan semua kita ini karena sudah dikuburkan keluarganya lalu ternyata dicerita itu di sampingnya itu orang jahat tuh. Ayo bongkar gitu kan. Om bisa semua bongkar kuburannya. Enggak.
Jadi ini cerita bahwa artinya kita itu jangan gampang mengatakan tidak ada dalil. Kan orang sekarang apa-apa, mana dalilnya, mana dalilnya. Nah, dikasih dalil nggak diterima juga. Dan dalil itu tidak selalu hanya Al-Quran dan hadis. Dalil itu 10. Rujukan semua dalil betul Al-Quran dan hadis. Tetapi hujjah dan dalil itu ada 10. 4 disepakati ulama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 6 itu diperselisihkan ulama, ada yang pakai dan tidak. Dan kata ulama, mayoritas hukum Islam itu diambil dari qiyas. Jadi kalau orang dikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya, nggak bakal menemu. Tidak semua, karena ayatnya yang terbatas. Sedangkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat ini akan senantiasa terbanyak sekali. Contoh misalnya apa? Hukum narkoba. Cari narkoba dalam Al-Quran, dalam hadis nggak bakalan dapat. Berarti kalau nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, berarti boleh dong. Nah itu pakai kias, dikiaskan kepada khamar. Maka narkoba hukumnya haram atas dasar kias kepada hukum khamar. Itu pakai kias itu. Narkoba pengharamannya bukan pakai Al-Quran tapi pakai kias. Dikiaskan kepada yang sudah ada hukumnya dari Al-Quran. Begitu. Dan banyak sekali hal-hal yang ada dalilnya tapi kita mengatakan tidak ada dalilnya. Cuma kita malas saja mungkin membaca penjelasan ulama. Dan ayat-ayat dan hadis itu tidak cukup hanya diterjemahkan, harus butuh penjelasan ulama. Makanya Al-Quran ada tafsir, hadis itu ada syarah. Ya, kalau kita mau baca kitab Sahih Bukhari harus baca syarahnya siapa? Banyak. Di antaranya Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani 14 jilid. Karena kita tidak paham semua apa makna daripada hadis-hadis ini. Harus dipahami oleh ulama, ayat-ayat. Kita cuma bisa terjemahkan saja. Tapi apakah betul makna yang dimaksud itu seperti yang terjemahannya atau tidak? Belum tentu. Itu masih dangkal sekali, perlu pendalaman. Yang mendalam itu siapa? Para ulama. Maka Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh bertanya kepada para ulama. Jadi bukan disuruh ngotak-ngatik ayat sendiri, hadis sendiri. Dengan pemikiran kita sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang terakhir, rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala musalla, masuk ke dalam musalla. Musalla itu masjid, tempat salatnya. Fara'a unasan, lalu beliau melihat ada beberapa orang yukthirunal kalam, ngobrol. Faqala, lalu beliau berkata, ama innakum law aktsartum min dzikri hadimil ladzat, alangkah baiknya andaikan kalian memperbanyak ingat sang penghancur kelezatan dunia. Jadi Nabi negur di masjid jangan banyak ngobrol, apalagi persoalan dunia. Andaikan kalian zikir ingat mati. Ya, artinya kita disuruh kalau di masjid banyak zikir. Zikir itu artinya ingat. Salah satu yang harus kita ingat adalah kematian. Andaikan kalian di masjid ini banyak zikir, ingat kepada hadimil ladzat, sang penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian, la syagalakum amma ra'a minkum, maka ini akan bisa mengantisipasi kesibukan kalian dari dunia. Jadi cukuplah dunia itu kita bahas di luar masjid. Nah, di masjid kita menenangkan diri kita, banyaklah kita untuk zikir kepada Allah, zikir kepada akhirat, ingat kepada kematian. Bukan berarti dilarang sama sekali, tidak boleh kita ngomong dunia di masjid. Tapi jangan sampai masjid ini ya dijadikan pembicaraan yang hanya berkaitan dengan dunia. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kuburan
pada satu hari. Jadi tidaklah seseorang nanti dikuburkan pada satu hari nanti illa takallama bihi, melainkan kuburan ngomong sama dia. Jadi tanah itu yang di tempat kita kuburan ngomong sama orang yang dikuburkan di situ. Cara ngomongnya ya wallahu alam, kita nggak tahu. Fayaqulu, lalu berkatalah tanah di mana kita dikuburkan tuh, menyambut kedatangan orang meninggal yang dikuburkan itu. Apa kata tanah? Apa kata kuburan? Ana baitul gurbah. Saya ini adalah rumah keasingan, rumah asing. Gurbah, gurib. Jadi kuburan ini memang asing, ya, sepi. Saya ini adalah rumah tempat kesepian. Ana baitul wahdah, saya adalah rumah kesendirian. Tidak ada teman. Kalau kita hidup di dunia ada teman, kita sendiri bisa nyari teman. Di kuburan mau nyari siapa? Ngajak tetangga? Ya, kan nggak mungkin kan? Kalau bertetangga iya, tapi ngajak tetangga nggak mungkin. Jadi kata kuburan, saya adalah rumah kesendirian, kesepian, kesendirian. Kemudian ana baitul adzab, masya Allah, nauzubillah, saya adalah rumah siksaan. Nah, ini juga salah satu dalil bahwa ada siksaan kubur. Dalilnya bahwa ada siksaan kubur. Ada orang yang mengingkari siksaan kubur, padahal kita di salat kita baca wa na'udzubika min adzabi al-qabri, ya, min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Kita baca dalam salat kita. Kemudian ana baitud dud, saya adalah rumah cacing tanah. Masya Allah, rumah cacing tanah. Makanya kalau ada orang dikuburkan itu cacing tanah senang. Ya, apalagi kalau yang meninggal ini yang gemoy-gemoy kan, nah, cacing tanah senang nih, masya Allah. Mungkin kalau yang kurus-kurus, ya mungkin udahlah duluan gitu kan kata teman-temannya. Tapi kalau yang gemoy badannya ini bersih, banyak makan gitu kan, ayo, ada nih yang baru datang nih, serang gitu kan. Kemudian fa'idha dufinal abdul mu'min, kalau hamba mukmin, orang beriman dikuburkan, qala lahul qabru, kuburannya berkata kepadanya, marhaban wa ahlan, selamat datang. Ya, selamat datang, disambut. Ama innaka kunta la ahabbu man yamshi ala dhahri, ketahuilah sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, paling aku sukai yang berjalan di atasku. Dan kita hidup ini nginjak ke tanah kan? Betul nggak? Dan kita tidak pernah tahu di tanah mana yang kita injak nanti akan kita dikuburkan. Jadi kata tanah, kata kuburan ini, engkau memang dulu adalah orang yang paling aku sukai yang pernah ada di atasku berjalan. Fa idza awaitukal yaum, sekarang engkau datang, wasirta ilayya, dan kamu telah datang berjumpa kepadaku, fasatara sun'i maka niscaya engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan kepadamu. Fayattasi'u lahu maddu basarihi, maka seketika itu kuburannya terbuka lebar sejauh mata memandang. Wa yuftah lahu babun ilal jannah, dan ketika itulah dibuka satu pintu kepada surga. Makanya doa kita kepada orang meninggal apa? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya salah satu pintu taman dari pintu-pintu taman surga. Wala taj'alha, jangan jadikan kuburannya ya Allah hufratan min hufarin niran, salah satu lubang pintu ke neraka. Jadi ketika itu terbukalah
satu pintu ke surga. Itu untuk siapa? Untuk orang hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Amin. Sebaliknya, wa idza dufinal abdul kafir. Kalau seorang hamba yang kafir, orang kafir ini dikuburkan. Awil fajir, atau orang yang bergelimang maksiat, penjahat. Qala lahul qabru, juga kuburannya berkata kepadanya, la marhaban wala ahlan, tidak selamat datang. Tidak ada selamat datang. Sudah lama ditunggu-tunggu nih. Ama innaka kunta la abgadu man yamshi ala dhahri. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci dulu yang lewat di atasku. Bolak-balik jalan ke sana kemari, bermaksiat, tidak sholat, ya, bikin kerusakan, bikin kejahatan, bikin dosa dan kemaksiatan. Engkau adalah orang yang aku paling benci yang pernah berjalan di atas punggungku, maksudnya di atas muka bumi. Fa idza awaitukal yaum, sekarang engkau sudah datang, wasirta ilayya, dan sudah berjumpa denganku, fasatara sun'i bika, maka engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan kepadamu, tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanah kuburan ini bekerja atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu dia berkata, fayaltaimu alaihi, lalu seketika itu dihimpit oleh tanah di mana dia dikuburkan, hatta yaltaki wa takhtalifu adla'u, hingga seluruh tulang belulannya hancur remuk. Ini menunjukkan ada siksa kubur. Jadi jangan bilang tidak ada siksa kubur. Orang-orang aliran sesat mengatakan tidak ada siksa kubur. Oleh karena itulah kita harus banyak berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah, semoga dijauhkan dari siksa kubur, karena di kuburan ini bisa lebih lama kita daripada di dunia. Ada yang nanya, Ustaz, kalau saya mati nanti berapa lama di kuburan? Ya saya bilang tergantung. Kalau misalnya Anda meninggal 2 hari sebelum kiamat, ya berarti cuma 2 malam di kuburan. Ya, kalau ada orang meninggal dunia 1 pekan sebelum kiamat, berarti dia cuma sepekan di kuburan. Tapi kan kita nggak tahu kapan hari kiamat. Dan orang-orang tua kita yang meninggal sebelum kita udah ratusan tahun, ribuan tahun di alam kubur. Jadi kalau mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang soleh, maka mereka sudah ratusan ribuan tahun menikmati kenikmatan alam kubur. Dan sebaliknya kalau mereka orang jahat, maka berarti sudah ratusan tahun, ribuan tahun mereka disiksa di alam kubur. Dan tidak ada cara untuk menghindar. Kalau di dunia ini, jemaah sekalian, kita ada masalah bisa menghindar. Masih ada pilihan. Kalau kita ada masalah dengan tetangga, bisa pindah. Bisa ngungsi dulu. Kalau di kuburan gimana caranya? Makanya kita harus banyak-banyak memohon ampunan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuat kita termasuk orang-orang yang selalu ingat pada kematian, ingat akhirat, sehingga insya Allah dengan kita senantiasa ingat mati dan ingat akhirat, bukan berarti kita justru tidak beramal, tapi justru akan menjadi motivasi bagi kita untuk semakin sungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah semua doa-doa dan harapan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.